Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita di awal bulan ini kita boleh mengkoreksi kehidupan kita dan kita akan memasuki pelayanan pendamaian. Satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita akan mengaku segala dosa dan salah kita. Mari kita akui segala hal yang tidak memuliakan nama Tuhan yang sudah kita perbuat. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa dalam doa pertobatan kita. Ya Tuhan, di hadapan mata Tuhan yang begitu jauh melihat kedalaman hidup kami, di hadapan Allah yang Maha Tahu, kami tidak mampu bersembunyi dan menyembunyikan diri kami. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah dan rapuh, dan seringkali kedagingan kami membawa kami untuk melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, yang kami sudah perbuat lewat tutur kata kami, lewat pemikiran kami, lewat tindakan-tindakan kami, lewat segala hal yang keluar dari diri kami yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang telah menyakiti hati sesama kami, bahkan melukai orang-orang terdekat yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah menyakiti hati suami, istri dan anak-anak kami. Ampuni kami kalau kami sudah menyakiti orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami, menjadi sahabat kami, bahkan saudara kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami lebih memilih mengikuti tuntunan kehidupan kami sendiri, dan semua itu membawa kami jauh daripada Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami kembali ya Sang Kristus, Sang Maha Pengampun itu. Kami sadar kami penuh dengan cacat celah, dan kami hanya mohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong kami, menerima kami, dan memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pengampun itu, kami berdoa dan bertobat. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa kita, dan Kristus tadi sudah memulihkan dan mengampuni dosamu dan dosaku, tapi sadarlah bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk melakukan amanat hidup baru bagi orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Berlaku kebenaran firman Tuhan, hukum kasih itu harus kita jalani dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Biarlah sebagai anak-anak yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita boleh menjalani kehidupan di dalam kasih, bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran terang kasih Kristus yang sudah nyata bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Saya beri waktu sejenak untuk kita boleh saling memberikan pengampunan bagi saudara-saudara yang ada di rumah. Suami dan istri boleh saling memaafkan, orang tua dan anak boleh saling memaafkan, adik dan kakak boleh saling memaafkan. Kiranya kita boleh hidup di dalam damai dengan Allah, hidup damai dengan keluarga, hidup damai dengan diri sendiri. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dan kiranya kehidupan yang dipenuhi oleh damai dan kasih Kristus terpancar lewat kehidupan dan keluarga kita. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11.
Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah disebut Pekan Suci. Diawali dalam minggu ini, tepatnya minggu ini kita memperingati sebagai Minggu Palma atau Minggu Palem atau Minggu Palmarum, di mana minggu ini dicanangkan di dalam kalender gerejawi sebagai peringatan dalam rangka Yesus sebelum memasuki rute Via Dolorosa, jalan salib itu. Yesus ada episode Yesus masuk ke Yerusalem dan Yesus dielu-elukan. Dan orang yang mengeluhkan Yesus itu menghamparkan pakaiannya dan mereka memakai daun pohon palem untuk menyambut dan merayakan Yesus sebagai raja. Dan cerita yang barusan kita baca itulah yang diangkat untuk mencanangkan minggu ini sebagai Minggu Palem. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagian cerita yang ditulis oleh Matius dan ini juga ditulis oleh Markus, Lukas, dan Yohanes ini mengetengahkan sebuah episode ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan sebagai seorang raja. Saudaraku, menjelang Yesus memasuki rute salib itu, Yesus telah mendemonstrasikan nilai-nilai kerajaan Allah selama kurang lebih 3 tahun dan sampai 3 tahun setengah. Dan ketika Yesus hidup, dia melayani, dia mendedikasikan hidupnya, dia mendemonstrasikan nilai-nilai kerajaan surga itu dan kehendak Bapanya. Dan tiba saatnya ketika Yesus harus memasuki rute salib itu atau Via Dolorosa itu atau jalan darah itu, Yesus mendemonstrasikan sebuah demonstrasi tampilan kerajaan yang berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kita lihat dalam perikop yang kita baca, sekali lagi cerita ini ada di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis cerita ini. Mari kita lihat ketika Yesus memasuki Yerusalem, dia berpesan kepada muridnya, masuklah ke kota itu, nanti kalau ada keledai, lepaskan keledai itu dan bawa ke sini. Singkat cerita diceritakan muridnya taat dan pergi ke kampung yang gak jauh dari situ dan memang ada keledai. Ya, hanya di Matiuslah yang keledainya ditulis keledai betina dan anaknya. Kalau di Markus, Lukas, dan Yohanes hanya ditulis keledai muda. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Dan ini penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria. Dan itu tertulis dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Saudara boleh baca dan cek di Alkitab saudara masing-masing. Kemudian ketika keledai itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus dan mereka mengawasinya dengan kain dan baju mereka, dan Yesus naik ke keledai itu. Dan ketika memasuki Yerusalem, luar biasa, Matius mengatakan dalam jumlah yang sangat banyak orang menyambut Yesus di pintu masuk kota Yerusalem. Dan sepanjang jalan itu Yesus diarak, Yesus dimuliakan dan dielu-elukan. Bahkan mereka mengatakan Hosana, ya. Dan itu dikutip dari kitab Mazmur, ya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik di sini tadi saya sudah singgung, Yesus hadir sebagai raja, Yesus hadir untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan sorga yang sangat berbeda dengan nilai-nilai kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia datang dengan segala kekuatan, kekuasaannya, dengan segala hal yang luar biasa. Kerajaan dunia memaknai kekuasaan dengan cara menghancurkan pihak lain. Kerajaan dunia memaknai kekuasaan harus direbut dengan cara apapun supaya kerajaannya, supaya kekuasaannya tetap ada di cengkeraman tangannya. Kerajaan dunia menghalalkan segala cara untuk memantapkan tahta-tahta mereka. Orang dunia mengajarkan dan nilai-nilai dunia mengajarkan segala hal harus kita lakukan supaya kita disebut orang yang paling berkuasa, sekalipun cara-cara itu di luar kebenaran. Kekuasaan sering dipahami dengan cara menindas orang lain. Kekuasaan sering dipahami bagaimana dia harus di atas orang lain dengan cara apapun. Kekuasaan sering kali dipahami di mana kita boleh menguasai orang lain dengan sekehendak hati kita tanpa iba, apalagi dengan kasih. Tetapi hari itu di kota Yerusalem tampillah sebuah kerajaan baru, kerajaan yang nilai-nilainya sangat berbeda. Karena Yesus hadir, tidak mengendarai kuda perang. Yesus hadir tidak membawa pedang yang terhunus. Yesus hadir tidak membawa tameng yang bergelimang dengan besi atau baja kuat yang anti peluru atau anti senjata tajam manapun. Yesus tidak mengendarai kereta perang. Yesus datang tidak membawa segala simbol yang menunjukkan kekuasaan yang tidak terbatas. Tetapi Yesus datang dan hadir. Yang pertama kita lihat, Yesus datang dengan mengendarai keledai. Keledai bukan kendaraan perang, Bapak Ibu. Keledai itu adalah binatang yang katanya paling bodoh. Sampai ada pepatah, kalau ada orang bodoh banget, ya sampai hampir disamakan dengan keledai. Keledai aja ya tidak akan terperosok ke lubang yang sama, ya. Jadi memang keledai itu disebut, dipahami sebagai binatang yang dungu. Tetapi justru itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memasuki kota Yerusalem, pusat peribadatan, pusat segalanya dari orang Israel zaman itu. Yesus memasuki kota yang luar biasa itu dengan cara menaiki keledai. Saudara yang terkasih, yang luar biasa sekalipun naik keledai, tetapi Matius dan keempat Injil mencatat Yesus disambut dengan sorak-sorai oleh orang-orang yang menyambut dia. Yesus disambut, bahkan mereka rela menghamparkan pakaiannya di jalan yang dilalui oleh keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Dan mereka mengangkat daun-daun dan mungkin salah satunya juga daun palem yang sampai sekarang dipakai menjadi Minggu Palem. Ya mereka melambai-lambai dan mungkin ada yang menebarkan di jalan untuk menyambut raja di atas segala raja itu, yaitu Yesus Kristus. Dan akhirnya Yesus masuki kota Yerusalem itu. Saudaraku, Matius, pesan dari Injil Matius adalah kemesiasan Yesus. Ketuhanan Yesus sangat diangkat dalam tema besar kitab Matius. Tapi sekali lagi, kemesiasan Yesus digambarkan dengan hal-hal yang sederhana.
Yesus hadir sebagai raja yang penuh cinta kasih. Yesus hadir sebagai raja yang mendamai sejahterakan. Yesus hadir sebagai raja yang mau merangkul orang-orang yang dikasihinya. Saya ingin membagikan berkat yang saya dapatkan dari pembacaan saya di Injil Matius ini. Yang pertama, tadi sebenarnya sudah saya singgung, Yesus masuk ke kota Yerusalem tidak mengendarai kereta kuda atau kereta perang yang gagah perkasa dan penuh dengan simbol-simbol kekuasaan dunia. Yesus hadir dan memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Yesus menawarkan damai yang sejati itu. Yesus raja yang membuka hatinya untuk merengkuh siapapun yang mau datang kepada dia. Tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada dominasi dari orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Itu pesan yang disampaikan oleh kerajaan sorga. Yang ada adalah kasih yang merangkul, kasih yang memeluk, dan kasih yang menerima saudara dan saya apa adanya. Dan dia menunggangi seekor keledai biasa, Bapak Ibu. Keledai biasa, dan itu pun dipinjam, kalau boleh saya pakai istilah ini, dari orang di sekitar situ. Dan Tuhan Yesus ngomong, ya ambil aja, ya nanti kalau dia tanya bilang, ya Tuhan memerlukannya, nanti dikembalikan. Dan Matius mencatat itu. Keledainya bukan keledai bagus, keledai biasa. Dan Tuhan Yesus tunggangi itu. Saudaraku, kenapa keledai? Keledai adalah binatang yang sangat sederhana. Enggak lincah seperti kuda, enggak kuat seperti kuda. Tetapi dia adalah binatang yang dungu, yang tidak ada kebanggaan apa-apa, apalagi dibandingkan kuda. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan Yesus memakai orang-orang yang bodoh untuk dipakai menjadi alat pelayanan, dipakai alat untuk melayani dia, dipakai alat untuk melakukan perkara-perkara yang Allah kehendaki. Seringkali Yesus memakai orang-orang yang bodoh, yang tidak berhikmat. Dan itu kalau saudara baca di 1 Korintus pasal-pasal pertama, Paulus mengedepankan itu. Apa yang bodoh bagi dunia ini justru dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memakai keledai. Dan Tuhan Yesus juga mau memakai saudara yang penuh dengan kerendahan hati, yang tidak ada kesombongan di dalamnya, dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi raja di atas segala raja. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa keledai? Karena keledai tidak ada ancaman dalam diri keledai, tidak ada intimidasi dalam keledai itu. Dia bukan binatang buas dan tidak mengkhawatirkan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga belajar dari kehidupan ini. Jangan sampai kehidupan kita menjadi intimidasi dan ancaman bagi orang lain. Karena saking pengennya kita berkuasa, orang sampai takut dengan kita. Tapi biarlah kita dengan humble, dengan kesederhanaan dan kebersahajaan kita boleh tampil. Bukan untuk siapa-siapa, kita tampil untuk melayani dan memuliakan Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan sekedar raja, dia bukan sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Dan yang menarik, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus disambut dengan sorak-sorai. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus ini? Kan banyak orang-orang yang membenci Yesus. Tidak semua orang suka sama Tuhan Yesus. Tapi siapa yang menyambut Yesus ketika masukin kota Yerusalem? Saudaraku, Injil Yohanes memberi catatan menarik. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Injil Yohanes pasal 12 dengan perikop yang sama tentang Yesus dielulukan, ya, Yohanes memberikan catatan kecil bagi saya menarik, ya. Kebanyakan orang-orang yang menyambut Yesus adalah orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ingat cerita itu Bapak Ibu? Bagaimana Lazarus, saudara laki-laki dari Maria dan Marta, orang-orang yang dikasih Tuhan Yesus, meninggal sudah 4 hari. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus cuma berkata, Lazarus keluarlah.
dan Lazarus bangkit seketika. Orang melihat kejadian itu, wow, siapa orang ini yang dengan perkataan begitu aja orang yang sudah mati dinyatakan meninggal 4 hari bangkit seketika. Orang terkesima, siapa orang ini? Siapa Yesus ini? Sampai maut pun tidak berkuasa atas dia, bahkan dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tidak sedikit Bapak Ibu. Dan cerita itu menyebar begitu rupa di dataran Palestina dan di sekitar Yerusalem Galilea. Cerita itu berkembang. Sama ya, kalau ada berita heboh di masyarakat kita akan juga sering terjadi ya. Langsung ya menyebar dari mulut ke mulut ya, dari medsos ke medsos, dari WA ke WA, langsung. Waktu itu belum ada medsos Bapak Ibu. Tetapi berita Kristus membangkitkan Lazarus menjadi viral. Apalagi kalau saat itu sudah ada WA Bapak Ibu. Wow, lebih viral. Dan cerita itu menggentarkan, sekaligus menggetarkan hati yang menyaksikan dan mendengar cerita itu. Dan Yohanes mencatat, orang-orang menyambut Yesus adalah orang yang sudah melihat bagaimana Yesus dengan kuasa ilahinya bukan hanya membangkitkan orang mati, tapi dia juga mencelikkan mata orang buta bisa melihat, membuat orang lumpuh bisa berjalan, membukakan telinga orang tuli bisa mendengar. Dan bahkan Yesus dengan kuasa ilahinya dia sering berkata, dosamu sudah diampuni. Pribadi mana, nabi mana yang pernah mengatakan dosamu sudah diampuni? Hanya Yesus Kristuslah yang pernah hidup di muka bumi ini, yang pernah menginjak bumi ini, yang pernah mengatakan, dan hanya Yesus yang mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang yang ada di sepanjang jalan memasuki Yerusalem itu adalah orang-orang yang melihat, mengalami, dan menyaksikan betapa luar biasanya pribadi dari Nazaret ini. Dan ketika Yesus dielulukan, ada muncul pertanyaan di sana sini, siapa orang ini? Ya, kalau di Lukas dan di beberapa Injil yang lain sampai mengundang reaksi dari orang-orang Farisi, saya mereka keki dan mereka mati kutu ya, karena mereka coba menghambat Yesus, coba mengakhiri karir Yesus, mencoba menutup akses pelayanan Tuhan Yesus. Tapi hari itu mereka menyanyikan justru Yesus diagung-agungkan sebagai layaknya seorang raja, sekalipun cuma naik keledai. Saudara yang terkasih, orang-orang yang menyambut Yesus itu adalah orang-orang yang sedang menyaksikan dan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan. Dan orang-orang yang menyambut itu adalah orang yang mau menaruh hatinya dan mau mengikut Yesus. Orang-orang yang menyambut Yesus adalah orang-orang yang dengan ikhlas menyerahkan bajunya sebagai dasar alas bagaimana Yesus harus jalan. Orang-orang yang menyambut Yesus adalah orang-orang yang tersentuh hatinya dan mereka mengaku bahwa Yesus itu bukan orang biasa, pribadi yang luar biasa, yang bukan hanya menyembuhkan, yang bukan hanya melakukan mujizat, tapi dia juga membangkitkan orang mati. Bahkan dia sering berkata, dosamu sudah diampuni. Untuk menyatakan sebagai seorang presiden, Jokowi tidak perlu ngomong di mana-mana, saya presiden loh, saya presiden loh, ya, saya presiden loh, nggak perlu. Orang cukup melihat kualifikasi, ya, title atau hal-hal yang melekat pada Jokowi. Kendaraannya RI1, kalau datang ke negara lain digelar karpet merah, dia punya hak prerogatif, ya, dia dipilih oleh banyak penduduk Indonesia, ya. Dan dia dilantik ya sebagai presiden dan macam-macam. Dan banyak akses-akses yang tidak dimiliki orang lain selain seorang presiden. Tetapi orang tahu, sekalipun Jokowi tidak mengatakan aku presiden loh, semua orang tahu di dunia ini bahwa Jokowi adalah presiden Republik Indonesia.
Ini contoh Bapak Ibu. Dan Yesus tidak perlu mengatakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Orang banyak cukup melihat apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang didemonstrasikan Yesus adalah nilai-nilai kerajaan sorga dan kualifikasi Allah itu sendiri. Banyak pribadi yang disebut saleh, banyak pribadi yang disebut orang suci, tetapi orang suci itu tidak pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Dan tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa, sampai pada surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang suci, orang saleh yang berani mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan itu adalah kualifikasi Allah sendiri. Yesus tidak perlu mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tetapi cara dia bersikap, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia mendemonstrasikan hidupnya, cara dia melayani, cara dia bertutur kata, cara dia bersikap terhadap sebuah masalah menunjukkan semuanya itu adalah kualifikasi ilahi. Dan Kolose yang ditulis oleh Paulus memotret hal ini dengan kalimat yang saya sangat suka. Segala kepenuhan Allah tinggal di dalam Yesus. Segala kualifikasi Allah, segala hal yang disebut menjadi persyaratan atau prasyarat Allah itu berdiam secara jasmania di dalam kehidupan Yesus. Dan itu artinya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang yang menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem mengalami, menyaksikan dan memahami hal itu. Sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melepaskan jubah dan bajunya menjadi alas perjalanan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka tidak ragu-ragu lagi untuk menyatakan Hosana, Hosana. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang-orang itu bukan hanya menyambut Yesus. Orang-orang banyak itu akhirnya menjadi pengikut-pengikut Yesus dan tidak pernah meninggalkan Yesus. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa maknanya bagi kita sebagai orang beriman, sebagai murid Kristus di zaman-zaman seperti sekarang ini? Yang pertama, kalau kita mau mengikut Yesus, bukan hanya kita percaya kepada Dia. Itu step yang paling awal. Untuk mengikut Yesus, kita memang harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita satu-satunya. Tetapi step berikutnya, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus berjalan mengikuti rute yang ditempuh oleh Kristus. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati dan berkenan kepada Kristus, maka kita harus menempuh jalan yang ditempuh oleh Kristus. Kita harus mengasihi orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita harus peduli dengan orang yang dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Siapa orang-orang yang dikasihi dan dipeduli oleh Kristus? Orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang miskin, wanita pelacur, orang-orang yang putus pengharapan, orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, disapa oleh Tuhan Yesus dan hidupnya diperdayakan, dipulihkan. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, bukan hanya percaya, tetapi kita harus mengikuti teladan Kristus. Sebagai orang Menonet, kita juga selalu mencanangkan, mengikrarkan komitmen kemuridan. Aku bersaksi, tidak seorang pun akan bisa sungguh-sungguh mengikut Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari di dalam kehidupannya. Hans Steng mengatakan hal itu. Saudaraku, bukan hanya percaya tetapi mengikuti Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus gimana Pak? Saya kan gak pernah melihat Yesus. Saya gak pernah berjumpa dengan Kristus fisik secara face to face. Ada firman Tuhan, ada kitab Injil yang ditulis dengan ilham ilahi yang merekam dan memotret kehidupan Yesus waktu itu. Dan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita tempuh. Itulah yang harus kita tekuni dalam hidup ini.
Kalau saudara ingin menyambut Yesus sebagai Raja, saudara harus menjadi abdi dari Raja itu. Hanya orang yang mau mengabdi kepada Raja dan punya hati seorang abdi, seorang hamba, dialah orang yang sungguh-sungguh menganggap Yesus sebagai Raja di dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh rendah hati mau dibentuk oleh kebenaran Kristus, yang tunduk dengan taat dengan rendah hati, sekalipun mungkin kelihatannya dungu oleh dunia ini seperti keledai, tetapi orang-orang seperti inilah yang sebenarnya disebut pengikut Kristus yang sejati. Kalau kita sekedar Kristen, kalau kita sekedar mengaku percaya, tidak cukup. Karena Tuhan Yesus selalu berkata, barang siapa mendengar firman ini dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana. Tetapi orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukannya, dia seperti orang bodoh. Kita harus mengikuti jalan Kristus. Disitulah kita akan disebut pengikut Kristus yang sejati. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan berikutnya yang saya dapatkan dari kebenaran ini adalah, mari kita bangun hidup ini tanpa bermaksud menaklukkan orang lain, tanpa bermaksud mencelakakan orang lain. Maksudnya apa? Mari kita bangun kehidupan ini. Kalau kita ingin menang, jangan sampai kita mencapai kemenangan itu dengan cara menghancurkan orang lain. Kalau kita ingin naik karir kita di tempat pekerjaan, jangan raih itu dengan cara menjegal dan menjelekkan rekan sekerjamu. Kalau kita ingin kaya, jangan sampai kita korupsi dan membuat kecurangan-kecurangan dalam laporan keuangan kita. Kalau kita ingin nama kita baik, jangan sampai kita bangun nama baik itu dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Jangan sampai karena kita ingin diakui sebagai orang yang terpandang, kita menyingkirkan orang lain supaya orang lain cuma melihat kita. Yesus tidak mengajarkan hal itu. Justru Yesus tampil untuk mempraktekkan kasih yang mendamai sejahtera itu, keadilan yang melingkupi semua aspek kehidupan ini. Dia tampil dan menampilkan nilai-nilai kerajaan surga itu dengan cara penuh kasih. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bersama-sama sekarang melihat diri kita di Minggu Palmarum ini, di Minggu Palem ini. Siapa yang saudara muliakan dalam hidup saudara? Siapa yang saudara agung-agungkan menjadi raja di dalam hidup saudara? Siapa yang saudara persilakan duduk di dalam tahta kehidupan, tahta keluargamu, tahta pekerjaanmu? Siapa? Hari ini kita memperingati Minggu Palmarum, dan itu minggu di mana Yesus dielulukan sebagai raja, sebagai orang yang patut dimuliakan, pribadi yang patut disembah dan dimuliakan. Peringatan ini membawa saya dalam satu perenungan. Siapa yang saya tuhankan dalam hidup saya? Siapa yang saya tuhankan dalam pelayanan saya? Dan siapa yang saya izinkan bertata mengatur kehidupan saya dan keluarga saya? Dan biarlah pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan reflektif kita. Siapa selama ini yang kita muliakan? Uang kitakah? Jabatan kitakah? Nama baik kitakah? Ketenaran kitakah yang kita bangun? Kalau itu, hanya itu yang saudara lakukan, saudara bukan pengikut Kristus yang sejati. Saudara bukan murid-murid Kristus. Saudara hanya mengaku pengikut Kristus, tapi sebenarnya saudara jauh dari jalan Kristus. Dan hari ini kita mau belajar untuk dengan rendah hati mengatakan, ya Yesus, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku, bertatalah dalam kehidupanku. Biarlah aku menjadi keledai dungu, keledai yang rendah, bodoh, tapi aku mau serahkan semua ini untuk melayani dan memuliakan Engkau. Itulah makna hidup yang sejati. Ketika kita menautkan hidup ini pada sang kehidupan itu, sang pencipta kehidupan itu, sang pemberi kehidupan itu, dan sang kehidupan itu sendiri. Itulah makna kehidupan itu sendiri. Saudara akan menemukan makna hidupmu ketika saudara menautkan, mencantelkan kehidupan saudara, mengkonekkan secara erat hidup saudara, menggantungkan sepenuhnya kehidupan saudara pada sang Kristus Yesus, sang sumber kehidupan itu.
dan sang kehidupan itu sendiri. Sekali lagi Yesus pernah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini apapun yang saudara alami, termasuk menghadapi wabah virus COVID-19 yang mungkin menggelisahkan, yang mungkin meresahkan kita dan membuat kita tidak nyaman dan mungkin kita gentar. Tapi hari ini Raja di atas segala raja itu hadir di dalam hidup saudara. Raja itu akan mengcover saudara. Raja itu akan melindungi saudara. Raja itu akan memeluk erat saudara. Raja itu akan merengkuh saudara dan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Saudara gelisah dengan masa depanmu. Saudara khawatir dengan hidupmu. Hari ini kalau engkau benar-benar menyambut Yesus sebagai Raja, harusnya kita percaya Raja itu tidak pernah tinggal diam untuk membela saudara dan membela saya. Kalau saudara benar-benar menempatkan Yesus sebagai Raja, percayalah Raja itu akan berperang buat saudara. Raja itu akan memberikan jalan keluar buat saudara. Raja itu akan mengasihi saudara dengan cara yang luar biasa. Kita yang sudah berdosa aja ditebus, dikasih begitu rupa. Apalagi kita murid-muridnya, anak-anak kekasihnya yang rindu menyenangkan hatinya. Raja itu akan hadir dan akan hadir. Karena namanya disebutkan Immanuel. Bukan hanya Allah yang jauh, tetapi dia Allah yang beserta. Allah yang mau menjadi sahabatmu dan sahabatku. Engkau sakit, engkau gelisah, engkau khawatir, engkau butuh pekerjaan, engkau butuh pasangan hidup, engkau butuh momongan, engkau butuh jalan keluar, engkau butuh hal yang lebih baik dari hidup ini. Raja itu tahu kebutuhanmu. Agungkan dia, sambut dia sebagai Raja, dan izinkan dia mengatur hidupmu dan mengatur hidupku. Maka segala hal yang luar biasa yang tidak kita pernah pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dari hati, itu yang akan disediakan. Karena Raja itu sanggup, Yesus sang Raja itu sanggup menolong saudara dan menolong saya. Kiranya Minggu Palmarum ini dengan merenungkan Yesus masuk Yerusalem yang dielulukan begitu rupa, boleh memberkati kita. Dan bukan hanya memberkati, tapi juga menyadarkan kita. Dan bukan hanya menyadarkan kita, tapi menuntun kita pada satu pencerahan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bukan hanya percaya, tapi mengikuti rute yang ditempuh oleh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Ya Sang Kristus, Raja kami, Tuhan kami, dan Juru Selamat kami satu-satunya. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh membaca narasi suci tentang Tuhan Yesus yang dieluk-elukan ketika memasuki Yerusalem. Cerita ini menyadarkan kami supaya kami boleh memposisikan Tuhan di tempat yang tepat dan benar dalam kehidupan ini, yaitu sebagai Raja, sang pengendali dan sang pengontrol kehidupan kami. Kami harus menempatkan Yesus menjadi sokok guru kehidupan kami dan benar-benar menjadi penguasa, raja di dalam kehidupan dan semua aspek kehidupan kami. Cerita ini juga memanggil kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bukan hanya percaya, tetapi berani ambil resiko, berapapun harganya, apapun hambatan dan tantangannya, kami boleh hidup di dalam jalan yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Kami harus mengikuti jejak-jejak Kristus yang sudah Tuhan Yesus berikan teladannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk berani hidup seperti Tuhan inginkan. Ajari kami berani hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan cerita ini juga mengajar kami untuk tetap dengan rendah hati mengasihi orang lain, tidak mencederai, tidak mendominasi orang lain, tidak membuat orang lain susah bahkan hancur oleh karena kami. Ampuni kami kalau kami masih melakukan dan berpikir seperti itu. Kiranya rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup ini kami bawa untuk menyambut Yesus yang adalah Raja di atas segala raja itu.
Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga demi keluarga yang setia beribadah sekalipun harus melakukannya di rumah mereka masing-masing. Tuhan tilik dan Tuhan lawat keluarga demi keluarga, nama demi nama, sejahtera-Mu Tuhan limpahkan, sukacita-Mu Tuhan limpahkan atas keluarga-keluarga ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam beban berat Tuhan angkat beban mereka, temani mereka, rengkuh mereka dan hiburkan mereka dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan rahmati dan Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga demi keluarga jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan. Dan nyanyi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu, Tuhan di atas segala Tuhan itu, Tuhan yang telah mengasihi dan menebus kami. Kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.